Puji Tuhan, pagi ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Allah, berita Natal tentang kelahiran Yesus mengubah segala sesuatu. Saya akan bagikan 3 hal, keadaan apa saja yang diubah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, ya maksud yang pertama adalah keadaan kita yang dirubah oleh Tuhan. Lalu kedua, sikap hati kita dirubah. Yang ketiga, luar biasa. Sampai masa depan kita itu pun Tuhan ubah. Lewat apa? Lewat kelahiran juru selamat dunia. Yang pertama, keadaan kita diubah. Yang kedua, sikap hati kita diubah. Sampai kepada hari depan kita, masa depan kita, Yesus sanggup mengubahnya buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Kita baca ayatnya agak panjang. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Karena kita bicara 3 hal di sini yang diubahkan situasinya oleh Tuhan. Saya baca ayat yang pertama 1, saudara 2, bergiliran sampai ayat 12. Saya baca begini ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Teruskan ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi 6. Terus. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Terus 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Ya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 sama-sama dibaca 2 dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Langsung saja saya berbagi yang pertama apa yang Tuhan ubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kelahiran Yesus mengubah keadaan kita. Keadaan apa yang diubah? Mari kita lihat beberapa kasus contoh yang barusan kita baca. Kita langsung baca Matius 2 ayat 9 dan ayat 10. Saya baca ayat ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, perhatikan kalimat ayat ini, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saya mau terangkan pelan-pelan dulu mulai ayat 9. Bintang yang mereka lihat dari negeri mereka, dari negeri timur, itulah diperkirakan daerah Mesopotamia. Diperkirakan sekarang itu adalah negeri Iran. Dari negeri timur Mesopotamia mereka berjalan dituntun sama bintang. Begitu nyampe Yerusalem itu diperkirakan cukup panjang. Perjalanannya mungkin menempuh waktu yang berbulan-bulan, diperkirakan 6 bulan lebih. Saya pernah membaca sebuah artikel tafsiran, diperkirakan
Perjalanan para majus dari Mesopotamia, Iran sampai kota Raja Yerusalem itu mungkin makan waktu hampir 6 bulan lebih. Kenapa lama? Karena memang jauh jaraknya Mesopotamia, Iran sampai ke Yerusalem. Dan ingat, jelas sama-sama kita memahami. Ini terjadi konteksnya 2000 tahun yang lalu. Perjalanan yang ditempuh lama. Belum ada pesawat gitu loh. Belum ada taksi. Belum ada Grab, Gojek, apalagi ojek. Nggak ada. Mereka naik apa kendaraannya? Naik unta. Orang bertanya, pendeta kenapa para majus yang lebih gampang nggak naik kuda saja? Nggak mungkin naik kuda. Sebab satu-satunya kendaraan yang bisa dipakai, ditunggangi untuk melewati medan yang berat padang gurun, hanya unta yang bisa. Kuda nggak akan mampu saudara ya. Dikendarai perjalanan melewati padang gurun. Sebab ingat, perjalanan para majus itu perjalanan yang ekstrim. Jalan yang mereka lewati keras, saudara ya, padang gurun gitu loh. Naik turun lembah, naik gunung, lewat lembah, bahkan padang gurun yang keras di situ. Pada waktu siang panasnya minta ampun, pada waktu malam kalau ada angin badai, bahkan gak ada badai pun dingin di padang gurun. Situasi perjalanannya berat, kuda gak kuat. Di tengah jalan kuda pasti mati. Satu-satunya binatang kendaraan yang bisa ditunggangi, kuat dan mampu berjalan di padang gurun cuman unta. Dan memang mengingat unta itu jalannya agak lambat. Tapi seandainya unta berlari, dia bisa berlari, berjalan cepat pun bisa sebetulnya unta. Banyak orang berkata gak bisa. Cobalah Anda naik unta, naik ke Gunung Sinai. Itu bisa lari loh unta saudara ya. Itu kalau untanya kaget lari loh. Tapi bayangkan kalau unta seandainya jalannya tidak pelan, tidak kencang, gak lari. Tapi pelan jalannya. Memang lama kan. Tapi coba kalau dia jalannya cepat. Kelempar-lempar tuh yang naik penunggangnya. Bisa apa saudara ya, pontang panting kemana-mana. Gak gampang naik unta. Jalannya memang pelan. Apalagi plus jalannya para majus cuma pada waktu malam, dituntun bintang. Bintang munculnya pada waktu malam. Anda punya bayangan. Makanya dari Iran Mesopotamia nyampe ke Yerusalem itu makan waktu 6 bulan lebih. Cukup lama. Karena memang kendaraannya adalah unta. Dan yang menarik saudara ya, ketika di kota Yerusalem, saya singkatkan, bintang itu nggak nampak. Mereka bertanya-tanya, kemarin kita baca di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Yerusalem terkejut, Herodes pun terkejut, bla bla segala macam. Lalu akhirnya setelah keluar dari kota Raja Yerusalem, keluar dari istana Herodes, begitu mereka keluar, bintang itu muncul lagi. Bahkan memimpin mereka, mendahului mereka. Lalu bintang itu persis berhenti di atas di mana anak itu, Yesus itu berada. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah mungkin sampaikan sama saudara dalam berita-berita Natal, khususnya buat jemaat di Jombang, percaya begini, bintang itu kemarin kita belajar tentang sign and wonder. Kemarin kita belajar bintang itu gambaran daripada pimpinan Tuhan. Bintang gambaran dari penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Itu bicara kuasa pribadi Tuhan sendiri. Percayakah saudara, hari ini kita berada pada tanggal berapa ini saudara ya? 10 Desember jam 5:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin di Papua beda 3 jam atau berapa jam kita. Yang di lain beda lagi waktunya di Manado. Lebih lagi waktunya 1 jam. Saya nggak tahu atau kurang 1 jam ya, ada yang kurang 1 jam. Belum yang di luar negeri. Tapi waktu Indonesia bagian Barat hari ini tanggal 10 Desember jam 5:30 pagi 5:30. Tapi percayakah saudara bahwa sebetulnya pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu sudah mendahului kita. Dia di depan kita. Sekarang ada Desember, di bulan Desember bulan akhir. Percaya nggak saudara, Tuhan itu sudah ada di 31 Desember 2022. Di depan dia sudah ada di depan kita. Ayo maju ke sini. Seperti para majus, hari itu mereka melihat tuh bintang. Saudara percaya dia maha tahu. Seringkali kita saja yang takut melangkah. Tuhan, takut Tuhan, ada ranjau, ada bahaya. Tuhan berkata maju dengan iman, melangkah dengan iman. Tapi ramalannya berkata ada badai Tuhan, ramalan ada bahaya Tuhan. Saudara makanya jangan dengar ramalan, jangan dengar kata orang. Dengarlah kata firman, dengarlah penyertaan Tuhan menyertai saudara. Ingat Alkitab berkata, Matius 28 itu 20 kalau nggak salah.
Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahkan Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Percayakah saudara, kita berada pada 10 Desember. Kita sebentar lagi mengakhiri tahun ini. Percaya nggak? Tuhan sudah di depan mendahului kita. Dia tahu perjalanan kita ke depan seperti apa. Kita boleh tidak tahu 2022 prediksinya seperti apa. Kita nggak ngerti, susah diprediksi. Kita nggak tahu segala macam yang terjadi di depan kita. Tapi Tuhan sudah ada 31 Desember, bahkan 2022. Bahkan di depan sana yang kita nggak lihat, Tuhan sudah ada waktu itu. Dia sudah berada di sana maksud saya. Tuhan berkata, maju saja, aku menyertai kamu. Percayakah saudara, jangan sampai pagi ini lewat kelahiran Yesus saudara gak percaya bahwa dia gak pernah tinggalkan saudara. Jangan sampai kamu gak percaya dia menyertai kita sampai hari ini. Bukankah hari ini kita ada penyertaannya dia? Kalau hari ini Tuhan sertai kita, saya percaya 31 Desember 2021 bahkan sampai ke depan 2022 dia tetap mendahului di depan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia sudah tahu semua yang kita hadapi. Tapi butuh iman, butuh kerjasama supaya rencana Tuhan berjalan dengan maksimal. Nah yang menarik, keadaan apa yang diubah dari kehidupan para Majus? Saya mau ingatkan, mereka menempuh perjalanan yang panjang dari Mesopotamia nyampe ke Bethlehem. Lewat padang gurun yang keras, naik gunung, turun lembah, lewat ngarai, menyeberangi macam-macam kesulitan. Dan hari itu, ayat 10, mari sama-sama kita membacanya. Ayat 10 dengan keras, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka lihat bintang itu, ingat bintang itu bicara penyertaan Tuhan. Sign and wonder. Bicara penyertaan Tuhan, bicara kuasa mujizat Tuhan yang menyertai mereka. Memang ada suka lewat padang gurun yang keras, tapi akhirnya mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika lihat penyertaan pimpinan Tuhan lewat bintang, bintang itu berhenti persis di mana Yesus ada. Itulah perjumpaan dengan Yesus. Dan itulah saya sebut akhir misi mereka. Bukankah tujuan mereka berjumpa Yesus dan menyembah Yesus? Itu adalah selesainya sebuah perjalanan yang panjang. Ya, perjumpaan dengan Yesus di Bethlehem itu merupakan akhir daripada apa saudara ya? Perjalanan yang berat yang mereka lalui. Makanya Alkitab katakan begitu lihat bintang itu di mana Yesus ada, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Kita pasti sepakat hari-hari ini yang hilang di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ketika era datangnya pandemi menguasai dunia ini, kita sama-sama tahu jawabannya. Dunia kehilangan sukacita. Dunia dikuasai oleh kesusahan dan duka cita. Tetapi lewat berita Natal pada pagi hari ini, kelahiran Yesus memulihkan keadaan kita. Yang duka cita dirubah keadaan kita menjadi sukacita. Saya nggak tahu di masa 2020 ketika masa pandemi datang itu awalnya. Sampai di akhir 2021. Ingat, kita masih berada di masa pandemi. Mungkin di hari-hari, bulan-bulan di belakang kita, bulan-bulan di belakang saudara, saudara mengalami susah. Saudara mengalami air mata yang menetes. Saudara mengalami banyak penderitaan dan duka cita. Maafkan saya, mungkin ada di antara saudara yang ditinggal mati oleh keluargamu. Mungkin saudara berkata, betul pendeta, istriku meninggal karena terpapar corona. Yang lain berkata, suaminya meninggal. Atau anak-anaknya. Atau anak berkata, orang tuaku, papa mamaku meninggal karena terdampak virus corona. Saya nggak tahu. Atau saudara berduka cita, sedih dan susah. Kenapa? Corona, dampak virus ini domino kan, sampai saudara kehilangan pekerjaan. Job-jobmu banyak hilang. Keuntunganmu sepanjang tahun banyak dirampas oleh masa pandemi ini. Saudara banyak kehilangan materi. Engkau mengalami kerugian dalam rezeki dan bisnis pekerjaanmu. Banyak yang hilang. Ketika kita kehilangan berkat yang tersedia, bukankah kita menjadi susah?
Bukankah kita menjadi sedih hati kita? Tetapi berita Natal, berita kelahiran Yesus merubah keadaan kita. Yang duka cita, yang susah, yang sedih, menangis kecewa. Tuhan rubah keadaan kita menjadi penuh sukacita. Alkitab berkata para Majus berubah keadaannya. Perjuangan mereka. Bukankah perjumpaan dengan Yesus di Bethlehem ketika bintang itu berhenti, itu bagaikan selesainya akhir perjalanan mereka yang panjang. Pergumulan mereka selesai di situ. Kesusahan mereka, penderitaan mereka, deritanya itu selesai ketika berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa begini, Natal itu sebuah perjalanan yang nyata. Perjalanan Majus selesai di situ. Ditolong sama Tuhan. Mungkin perjalanan kehidupan kita sepanjang 2 tahun ini. Dari 2020 sampai 2021. Aduh panjang perjalanannya. Aduh pendeta ceritanya panjang. Pendeta gak habis kalau saya cerita sama pendeta. Susahnya banyak, deritanya banyak. Tapi saya berdoa, Natal itu adalah sebuah perjalanan yang nyata. Para Majus dalam perjalanannya, duka citanya diubah menjadi sukacita. Saya berdoa, biarlah berita Natal, sukacita Natal lewat kelahiran Yesus itu menjadi sebuah pengalaman yang nyata. Natal bukan sekedar cerita dongeng. Ini sebuah cerita yang nyata, true story yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sekelompok orang-orang Majus dalam perjalanan hidup mereka dari duka cita diubah menjadi sukacita. Saya berdoa, di akhir tahun ini Anda mengalami Natal yang sesungguhnya dalam hidupmu. Yesus yang lahir lewat pribadinya itu, duka citamu diubah menjadi sukacita. Bahkan 2022 itu bangkit pengharapan kita lewat berita Natal. Izinkan buka hatimu, biar dia yang menyertai saudara, biar dia yang pimpin kehidupan saudara. Ada pengharapan baru 2022. Tahun yang membangkitkan pengharapan kita. Duka cita kita di tahun ini, tahun depan akan diubah dengan sukacita. Lewat kelahiran Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Mari saya tunjukkan beberapa contoh. Ya, ada keluarga juga yang diubahkan oleh Tuhan. Saya tadi sempat bilang, mungkin masa pandemi 2 tahun ini ada banyak saudara keluarga-keluarga yang lagi sedih. Ada banyak keluarga-keluarga yang berduka cita. Bukan hanya ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dicinta. Ekonomi keluarga hancur. Ya, atau mungkin ada keluarga yang sedang mengalami duka cita. Justru ketemu, karena survei membuktikan, justru pertemuan keluarga yang intens masa pandemi. Kerja di rumah, anak sekolah di rumah. Banyak terjadi masalah ternyata. Karena survei membuktikan perceraian tingkat sangat tinggi pada masa pandemi. Saya gak tahu bagaimana situasi keluarga saudara. Tapi menarik, dalam kelahiran Yesus, peristiwa Natal, itu ada keluarga yang diubahkan dan mengalami sukacita. Keluarga siapa coba? Keluarga seorang imam, seorang rabi yang bernama Zakaria dan istrinya Elizabeth. Alkitab katakan dua-duanya keturunan Lewi. Dua-duanya keturunan imam besar Harun. Zakaria keturunan Harun, Elizabeth juga sama keturunan Harun. Zakaria ini imam yang melayani Tuhan. Tetapi begini, istrinya mandul. Bukan saja sudah tua tapi mandul. Artinya apa? Gak mungkin bisa punya anak. Mandul itu artinya mustahil. Udah gak bisa berjuang dengan cara apapun bisa punya anak. Sementara di Israel, dalam kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Israel ada 7 jenis hal yang membuat orang atau keluarga Israel dikucilkan. Ada 70 jenis persoalan, 70 jenis keadaan yang membuat orang itu dikucilkan, dianggap aib, dianggap kehinaan. Salah satunya yang dianggap aib, hina dan dikucilkan adalah kalau seorang pria, seorang suami punya seorang istri, tetapi istrinya itu mandul, gak bisa punya anak. Itu aib loh. Itu membuat mereka dihina. Itu membuat keluarga itu, pria itu atau istrinya itu akan dikucilkan. Itu sebuah aib yang memalukan. Pria menikah, istri menikah sama suami gak punya anak. Itu dikucilkan loh. Jadi repot saudara ya. Seorang imam yang taat sama Tuhan, ingat Alkitab catat. Zakaria sama Elizabeth, 2 orang ini setia sama Tuhan.
mengabdi sama Tuhan, taat sama Tuhan, berikan hidupnya sama Tuhan. Tapi yang terjadi begini, melayani Tuhan, taat sama Tuhan, mengabdi jadi hamba Tuhan, tapi dikucilkan, tetapi dihina. Mengabdi melayani Tuhan, tapi diaibkan banyak orang. Orang mempermalukan dia. Orang mau katakan apa? Imam tapi gak diberkati. Imam tapi kok hina begitu. Menikah gak punya anak begitu. Bahkan di Israel, di Yahudi saya baca, seorang suami kalau punya istri dan ternyata istrinya mandul gak bisa kasih anak, itu seringkali dijadikan alasan orang di sana untuk apa? Menceraikan istrinya, dia cari wanita yang lain, dia nikahi untuk apa? Untuk garis keturunan, untuk lahirnya anak. Itu hal yang gak asing di dunia ini kan. Orang Israel pun pakai cara itu. Jadi kalau punya istri gak punya anak, dijadikan alasan diceraikan istrinya, menikah dengan wanita lain. Tetapi itu sampai hari tua gak pernah dilakukan sama Zakaria sebagai seorang suami. Artinya apa? Ini suami yang memang kita perlu belajar dari dia. Ini suami yang cintanya sejati sama istrinya. Ini suami sejati, suami yang asli cintanya sama istri. Walaupun istrinya aib, hina, dikucilkan, gak punya anak, Zakaria gak pernah berubah. Zakaria gak pernah tinggalkan, mengucilkan, menceraikan istrinya. Sampai hari tua tetap dia bersama dengan Elizabeth. Sampai aibnya itu, dikucilkannya itu diubah sama Tuhan. Saudara, keadaan aib coba kita lihat ayatnya ya. Lukas 1, 24, 25. Saya baca ini ayat dengan cepat. Perhatikan, saya gak tahu keadaan saudara. Tapi Tuhan sanggup loh merubah keadaan hidupmu, bahkan rumah tanggamu yang aib sekalipun. Lihat ayat ini, ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Yang mandul mengandung. Saya sempat bilang namanya mandul itu gak bisa punya anak. Mau pakai program bayi tabung pun benihnya kan mandul, mati benihnya. Tidak bisa dibuahi. Jadi mau pakai cara modern medis sekarang mau pakai bayi tabung, ya nggak bisa, mustahil, nggak mungkin, nggak bisa, selesai. Pokoknya nggak bisa punya anak. Namanya mandul bagaimana? Plus sudah tua. Tapi lihat ayat ini, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya, perhatikan, mengandung. Yang mandul, yang gak bisa mengandung sekarang mengandung karena pekerjaan Tuhan. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Lihat kesaksian pengakuan Elizabeth. Dia berkata apa? Sama-sama kita baca 25. Ayo yang di rumah saya ajak saudara baca semangat ayat ini. Kiranya bukan cuma mereka yang diobahkan, rumah tanggamu, keluargamu, hidupmu juga diobah sama Tuhan. Kalau saudara percaya akan firman Allah ini, ayo jangan diam mulutmu, buka mulutmu, baca firman ayat ini ya. 25 sama-sama kita membaca 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pengakuan Elizabeth sama Zakaria. Kenapa dia punya anak? Mengandung si Elizabeth, melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan ngomong, kasih nama dia Yohanes. Yohanes Pembaptis itu loh, yang khotbah di padang gurun. Yang mandul punya anak, seorang nabi besar di perjanjian baru yang terakhir. Ya, sebelum masuk perjanjian lama tapi mendekati akhir itu. Ya, tapi perhatikan, dia itu nabi terakhir, nabi yang besar, Yohanes Pembaptis. Perhatikan, pengakuan Elizabeth dan Zakaria. Ini adalah suatu perbuatan Tuhan. Hanya perbuatan kuasa Tuhan yang bisa merubah keadaan kita. Bahkan powerful banget. Saya sangat dikuatkan lewat ayat ini. Zakaria dan Elizabeth berkata ini. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku. Aib, capnya aib. Seorang istri yang punya suami atau seorang suami yang punya istri yang mandul. Itu dicap orang. Trademarknya sama orang itu apa? Aib, mandul, dikucilkan, dihina, dicap mandul. Aib, saudara ya. Jadi kalau namanya aib itu begini ya. Sampai seluruh kota itu tahu, itu namanya aib. Saudara ngerti maksud saya ya? Yang namanya aib itu banyak orang kenalan kita, di sekitar kita itu tahu itu aib. Sampai seluruh penduduk sekitar kita tahu itu namanya aib. Sampai sak kota tahu aib itu. Itu terjadi pada mereka berdua. Saya gak tahu, maafkan saya. Mungkin ada cap aib yang nempel sama saudara. Apa itu misalnya?
Bisa jadi karena sakit penyakit. Bisa jadi karena apa saudara? Orang katakan aib itu kegagalan kita dalam bisnis pekerjaan, bangkrut misalnya. Itu kan memalukan, aib kan bangkrut. Kadang orang sembunyikan diri, malu memandang orang. Atau aib yang macam-macam. Bisa jadi aib karena kelakuan kita, maaf kata, yang brengsek di masa lalu. Itu cap aib sampai seluruh kota tahu aibnya kita, perbuatan kita di masa dulu. Atau saya nggak tahu saudara ya, aibnya saudara di mana sih? Yang bikin kita malu gitu. Sampai orang semuanya tahu aibnya kita. Saudara, Tuhan sampai bisa menghapuskan itu aib. Jangan saudara tidak percaya bahwa pagi ini lewat kelahirannya, lewat Yesus yang kita terima sebagai juru selamat, dia bukan cuman mengampuni dosa kita. Dia bukan cuman menyelamatkan kita, tapi dia bisa menghapus aibnya kita. Segala keadaan kita yang aib, yang bikin kita malu, yang orang tahu, Tuhan pagi ini bisa menghapuskannya. Keadaan kita bisa berubah. Yang berdosa terima pengampunan. Yang terkutuk terima berkat. Dirubah sama Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Saya tidak tahu aibnya yang bikin malu saudara. Yang sampai orang tahu. Orang kadang-kadang dipecat dari pekerjaan juga malu saudara ya. Saya nggak ngerti ada di antara saudara seperti ini. Sampai seperti itu, maafkan saya. Tapi kalau itu menjadi aib buat saudara, jangan tidak percaya loh. Pagi ini percayalah. Percayalah, terima dengan iman. Bukan kebetulan kamu dengar firman Allah. Tuhan lewat Natal ini, dia akan menghapuskan aibmu yang bikin kamu malu. Keadaan kita, Tuhan sanggup merubahnya di depan orang. Ada saya mau kasih contoh sama saudara. Singkat ya, lihat Paulus. Pembunuh orang Kristen. Itu kan aib. Capnya aib di depan banyak orang. Tapi kita tahu sekarang udah dihapus itu aib. Kita nggak katakan Paulus pembunuh. Tapi kita berkata ini rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Ini rasul yang dipakai Tuhan dengan hebat, powerful. Dia pernah dalam keadaannya diangkat Tuhan. Sampai naik ke sorga di langit yang ketiga. Lihat Firdaus dia. Saudara lihat, dia ngalami itu saudara ya. Bahkan sapu tangannya kena orang sakit sembuh. Jubahnya kena orang kerasukan setan, setan lari dan pergi. Anda mau sebut apa orang kayak Paulus? Kita paling cuma berkata orang ini hebat, orang ini luar biasa, orang ini diurapi Tuhan, orang ini dipakai Tuhan, orang ini diberkati Tuhan, orang ini dipercaya oleh Tuhan. Oh, dapat anugerah Tuhan. Saya kehabisan sebutan buat orang bernama Paulus. Seorang yang terima anugerah Tuhan. Kenapa? Sebab aibnya dihapus oleh Tuhan di depan orang. Orang tidak menyebut aibnya lagi, tapi orang menyebut perubahan keadaan yang dirubah sama Tuhan. Pagi ini saya berdoa, apapun situasi, kondisi, keadaan saudara, dengarkan baik-baik lewat kelahiran Yesus. Kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, saya percaya keadaanmu yang aib Tuhan bisa obahkan. Zakaria Elizabeth, keluarga ini luar biasa di usia tua ngalami mujizat itu. Saya mau tunjukkan beberapa hal lagi. Tadinya kita mau bicara 3 hal kan saudara ya. Kita belum bicara sikap hati diubah. Kita belum bicara masa depan yang diubah. Kita masih bicara keadaan kita yang dirubah. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh ya. Nanti berarti saya lanjutkan besok kalau begitu ya. Perhatikan, ada juga yang diubah keadaannya. Itulah Yusuf dan Maria. Kita langsung baca ayat Matius 1 ayat 18 sampai 20 yang sempat kemarin juga kita pelajari. Saya baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, clear jelas. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus saya baca 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara lihat dalam kisah ini ada sebuah insiden, sebutlah kata-kata saya begini, tragedi terjadi di antara 2 orang yang bertunangan. Mereka belum ada ikatan pernikahan.
Tapi di Israel ikatan pertunangan itu kuat, hampir sama dengan pernikahan. Cuman kurang satu saja yang nggak boleh. Nggak boleh hubungan badan suami istri, itu saja. Tapi ikatannya sah dan kuat. Ya, diberkati itu di situ saudara ya. Tetapi perhatikan dengan baik, terjadi insiden. Sebab ketika Maria pulang dari rumah Zakaria sama Elizabeth yang mengandung juga Elizabeth. Begitu pulang, Maria udah mengandung, udah kelihatan hamil begitu. Maka Yusuf berkata, siapa yang menghamili kamu? Yusuf mulai berpikiran, waduh dia udah selingkuh, aduh dia sudah segala macam. Terjadi satu insiden. Maria mungkin sudah menjelaskan sama Yusuf, aku mengandung bukan karena laki-laki yang lain, aku setia kepadamu. Mungkin Maria menjelaskan sama tunangannya, aku mengandung itu oleh Roh Kudus. Tapi cobalah berpikir secara logik, kita bagikan Yusuf kan. Mana mungkin kita bisa percaya seperti Yusuf gak percaya, seperti itulah kita. Coba kalau orang datang sama saudara berkata, aku masih perawan, aku mengandung oleh Roh Kudus. Mana Anda bisa percaya? Yusuf pun gak percaya, cuman hatinya empot-empotan saudara ya. Hatinya galau, hatinya bingung, hatinya susah. Tapi orang ini baik, tulus hati dan selalu mempertimbangkan benar salahnya. Kalau aku bikin ini, aku lapor mahkamah agama, aku berbuat jahat sama Maria, kasihan Maria. Tuhan juga gak berkenan, dia cinta sama Maria. Dia tidak ingin Maria juga diaibkan, dipermalukan. Makanya dia ada rencana tapi penuh pertimbangan. Mau tinggalkan Maria secara diam-diam. Biar orang gak ada yang tahu deh gitu. Jangan sampai orang tahu, nah ini hamil di luar nikah. Dirajam batu sampai mati. Tapi ini orang baik saudara ya. Tapi lihat dalam ayat ini. Yang punya masalah kayak Yusuf pun ya. Dan Maria yang sedang galau, yang retak hubungannya, sedang mengalami kebingungan. Saya tidak tahu kebingungan saudara hari ini. Mungkin ada yang bingung bikin keputusan dalam pekerjaan saudara. Orang kehilangan kerjaan di PHK juga bingung loh, galau. Saya mau bikin apa ini Pak? Seringkali orang bertanya sama pendeta bagaimana ini mau bikin apa Pak? Dalam khotbah yang lalu tentang galau ini, rupanya banyak orang yang kena ngalami ayat ini. Banyak yang galau ternyata, maklum masa pandemi. Banyak orang galau dengan masa depan anaknya, galau dengan pekerjaannya, galau dengan rumah tangganya, galau dengan rencananya. Tapi hari itu kegalauan mereka dapat jawaban. Tuhan datang lewat mimpi. Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Dia mengandung hamil oleh Roh Kudus, dapat jawaban. Yang galau pun keadaannya, Tuhan ubah. Saya percaya lewat Yesus Kristus, apapun sikon keadaan kita, Tuhan bisa rubah loh. Ayo saudara yang datang pagi ini live dalam doa pagi. Engkau lagi kebingungan, engkau lagi stres, galau betul mau melangkah. Bagaimana? Mau maju salah, mau mundur salah, bikin ini salah. Saudara percaya sama tuntunan Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan. Tuhan datang kasih petunjuknya. Yang penting begini, tetap jaga hati, percaya sama Tuhan. Tulus hati seperti Yusuf. Dan penuh pertimbangan. Sebelum melangkah jangan sembarangan. Bawa hidupmu sama Tuhan. Saya percaya 2022 kegalauanmu bahkan di akhir tahun ini. Tuhan pasti kasih petunjuk dan jalan keluar. Yang terakhir, keadaan siapa yang diubah? Keadaan para gembala. Tuhan mengubah keadaan para gembala di padang Efrata. Coba saya baca ayat 8 sampai 11 saja. Aturannya sampai 14 tapi biar 12 cukup ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayo siapa yang sedang ketakutan keadaan hari ini? Alkitab berkata begini. Mari sama-sama kita baca ayat 10, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Rupanya gembala dalam sikon keadaan ketakutan. Masa pandemi ini masa menakutkan. Bukan masalah penyakit virusnya saja, tapi sampai ke ekonomi kita, sampai masa depan anak-anak kita. Ada banyak penyebab yang menimbulkan ketakutan hari-hari ini. Di akhir tahun ini mungkin ada banyak suara ketakutan seperti para gembala. Lihat lewat Yesus, dia berfirman kepada kita, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar seperti
sangat bersukacitalah para majus. Itu sama dengan kesukaan yang besar, bukan sukacita biasa. Ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu Tuhan sanggup ubah jadi kesukaan yang besar. Wow, dahsyat. Berita Natal itu powerful. Selalu dilepaskannya di akhir tahun. Ketika di persimpangan, ramalan semua datang menakutkan. Bahkan pandemi ini masih menakutkan juga. Tapi Tuhan tetap kasih pesan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dan yang menarik begini saudara ya, Anda tahu siapa para gembala? Di Israel profesi pekerjaan gembala itu pekerjaan profesi yang paling hina, yang paling rendah, yang dipandang sebelah mata. Ini profesi yang diremehkan banyak orang di kalangan Yahudi. Apa kerjaan lu? Gembala, kambing domba, diremehkan. Tapi ingat, Tuhan gak pernah remehkan profesi kita. Tuhan menghargai pribadi kita. Justru ketika Natal terjadi, justru ketika Yesus datang lahir ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus, profesi pertama yang disapa, profesi pertama yang dikunjungi adalah profesi yang paling hina dan kecil dan diremehkan banyak orang. Profesi gembala. Anda gak boleh remehkan orang lain. Yesus saja menghargai yang paling remeh. Anda mungkin berkata begini, pendeta, pekerjaanku sederhana, hina. Aku cuman buka warung kecil. Aku cuman tukang ojek, pendeta. Aku cuman Grab, maafkan saudara ya. Saya katakan, saya cuman punya toko kecil. Saya gak punya pabrik perusahaan yang besar. Tapi apapun profesimu, Tuhan hargai pribadimu. Ketika Natal terjadi, justru orang yang hina, sederhana, kecil, itu dikunjungi sama Tuhan. Jangan kecil hati. Rezekiku kecil, gak apa-apa. Di akhir tahun mungkin rezeki kita, berkat kita masih kecil. Tapi ingat, Natal itu mengubah keadaan loh. Yang kecil, yang hina, yang direndahkan, yang diremehkan. Hari itu diubahkan mengalami kesukaan yang besar. Kenapa? Juru selamat dunia telah datang sama mereka. Saya percaya pengalaman Natal buat kita itu pengalaman yang luar biasa. Perjumpaan dengan pribadi Yesus itu mengubahkan kita. Hidup kita gak pernah sama lagi ketika berjumpa dengan Tuhan. Perempuan 12 tahun pendarahan, berjumpa sama Tuhan, berhenti kok pendarahannya. Ya, Bartimius yang buta berjumpa sama Tuhan, tercelik matanya. Apa sih keadaan saudara hari ini? Saya percaya yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Jangan tidak percaya, datang dengan percaya. Sekecil pendeta kerjaan saya, apa yang kecil tetap kecil. Punya pengharapan gak 2022? Meskipun masih masa susah, Tuhan bisa rubah keadaanmu yang kecil jadi besar. Yang besar bisa jadi besar loh kuasa Tuhan. Ada banyak orang bersaksi, pendeta masa pandemi tetap Tuhan berkati saya. Ada saja pertolongannya. Itulah Tuhan yang sanggup merubah situasi keadaan kita. Ada Tuhan, keadaan kita sesulit apapun, selalu ada kesukaan besar jalan keluar. Saksikan Yesus Raja Damai itu Juru Selamat. Dia selalu ada dan menolong mengubah keadaan kita.